Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat toh? Wah, sungguh luar biasa, mantap. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami akan membaca Alkitab dan akan merenungkannya. Kami mohon berilah kami daya ingat yang baik, sehingga kami bisa mengingatnya, bisa melakukan dan juga bisa memberitakan. Dan berilah kami pengertian Bapa, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Galatia pasal 24 sampai ayat 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara, jika kita menyadari bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas dan segala perkara yang ada di dunia ini tak sanggup menolong, masihkah kita membangga-banggakan diri sendiri dengan segala yang kita miliki dan tidak mau tunduk kepada Tuhan? Alkitab dengan tegas mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Kita tak akan mampu menjalani hidup ini tanpa tuntunan Roh Kudus. Kita sangat memerlukan Roh Kudus itu. Apa yang dialami Saul ditinggalkan Roh Tuhan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Marilah kita meneladani Daud yang begitu merindukan kehadiran Roh Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 2. Roh Kudus membebaskan kita dari segala bentuk ikatan dosa yang membelenggu. Dengan kekuatan dan kemampuan sendiri mustahil kita bisa hidup dalam kebenaran secara konsisten. Yang terjadi, kita selalu jatuh bangun dalam dosa, berbuat dosa, menyesali diri, minta ampun kepada Tuhan, dan kembali melakukan dosa yang sama lagi. Hal itu terus terjadi secara berulang-ulang seperti sebuah siklus. Namun dengan pertolongan Roh Kudus kita beroleh kuasa mengalahkan kedagingan dan hidup dalam kebenaran. Sebab Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Jadi selain menuntun kita dalam kebenaran, Roh Kudus juga akan selalu mengingatkan dan menegur kita apabila langkah kaki kita mulai membelok, melenceng ke kanan ke kiri dari kebenaran, sehingga hidup kita makin diperbarui dari hari ke sehari, makin diubahkan dan makin mencerminkan karakter Kristus
dan secara otomatis buah-buah roh akan tampak nyata dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar tentang firman Tuhan, Bapa. Terima kasih. Bapa, kami mohon, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang sakit, sedang ada kelemahan tubuhnya, mereka tidak bisa berbuat banyak karena sakit. Kami mohon belas kasih Bapak, tolonglah Bapak, tolonglah mereka, bukakan jalan bagi mereka agar mereka bisa sembuh, dan kami mohon Tuhan sendiri yang menyembuhkan dan menolong mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Mereka ada kesulitan masalah keuangan keluarga. Mereka tidak punya Bapak. Mereka sudah mencari dan mencari, namun sepertinya mengalami jalan buntu mereka ini. Bapak, kami mohon belas kasih Bapak, tolonglah Bapak, bukan jalan bagi mereka sehingga mereka mencari, mendapatkan, bisa berusaha, bisa bekerja, dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Bahkan mereka bisa berkelimpahan dan juga bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Bapak, kami juga berdoa, kami juga mohonkan untuk saudara kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini sudah waktunya untuk berumah tangga, berkeluarga. Namun mereka belum mendapatkan pasangan hidup yang seiman dengan mereka, Bapak. Mereka sepertinya kesulitan untuk mendapatkan pasangan hidup yang seiman dengan mereka. Bapak, kami mohon belas kasih Bapak, tolonglah Bapak, bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan pasangan hidup yang seiman dengan mereka, dan mereka bisa membentuk suatu keluarga rumah tangga bahagia dan sukacita, dan bisa beranak cucu mereka ini. Bapak, kami juga berdoa, kami juga mohonkan untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sudah waktunya untuk berumah tangga itu, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berilah damai sukacita, damai sejahtera pada bangsa ini, Bapak, agar bangsa ini juga beroleh kasih Tuhan, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati bangsa kami ini, Bapak. Dan berilah bangsa ini agar mau belajar tentang firman Tuhan, sehingga bangsa ini tidak gagal paham, Bapak. Bapak, ini pakailah kami untuk memberitakan firman, melengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin dan membimbing kami dalam memberitakan firman itu, agar tidak keliru, Bapak. Bapak, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.